Akhirnya Persebaya. Setelah cuma bisa imbang di 5 pertandingan terakhir, akhirnya bajul hijau kembali ke jalur kemenangan. Tidak tanggung-tanggung, 4 gol berhasil mereka cetak ke gawang Persijap Jepara. Gimana taktik Persebaya dalam pertandingan kemarin? Pertama, struktur serangan yang kreatif. Persebaya datang ke laga ini dengan formasi 4-2-3-1. Meskipun demikian, pola dapat berubah ketika melakukan serangan. Hal yang menarik adalah perbedaan peran dari kedua bek sayap. Di sisi kanan, Koko Arya Araya diminta untuk naik untuk melakukan overlap, sedangkan di sisi kiri, Rahmat Irianto diminta untuk turun, masuk sejajar para bek tengah. Rotasi ini membantu Persebaya selalu punya 3 orang di bawah untuk melakukan bangun serangan. Lebih jauh, hal tersebut membantu mereka selalu punya keunggulan jumlah di garis pertama. Keuntungan itulah yang membantu para pemain belakang untuk dapat melakukan progres dengan lebih bebas. Progresi bola sendiri dapat dilakukan oleh para pemain belakang dengan beberapa hal. Pertama, mereka bisa muncul ke ruang terbuka untuk melakukan drive. Hal ini beberapa kali dilakukan oleh Irianto di half space kiri. Dan kedua, mereka bisa menerima bola terlebih dahulu lalu melakukan drive sebelum melakukan aksi berikutnya. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Irianto, tetapi juga oleh Leo Lilis di half space kanan. Kedua, kualitas di samping. Setelah melakukan drive, pemain belakang Persebaya dapat mengirimkan umpan diagonal. Pemain yang disasar adalah winger yang berada di sisi jauh. Dengan begitu, para winger tuan rumah dapat segera melakukan aksi 1 lawan 1 dengan bek sayap lawan. Aksi mereka juga kerap dibantu oleh sang gelandang serang, Francisco Rivera. Di babak pertama, mobilitas serta kualitas yang dia punya memaksanya dilanggar di kotak terlarang. Bruno Moreira yang ditugaskan menendang penalti pun menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol untuk Persebaya. Kekuatan lini serang Persebaya juga dapat dilihat dalam situasi serangan balik. Dalam fase transisi, Persebaya biasanya mencari Rivera sebagai opsi utama. Setelah menerima bola, dia bisa melakukan beberapa opsi. Sang gelandang asal Meksiko bisa melakukan drive ke depan ataupun segera mengoper bola kepada para winger. Lagi-lagi, para pemain sayap Persebaya menunjukkan kualitasnya dalam situasi transisi. Hal ini ditunjukkan dalam kedua gol yang dicetak pada akhir pertandingan. Gol Rivera dimulai dari aksi menawan Galih Freitas di sisi kanan. Kelincahan serta giringan sang winger sukses mengobrak-abrik pertahanan Persijap. Dan tentunya, gol penutup yang dicetak oleh Mihailo Perovic. Kecepatan maupun akurasi yang dimiliki Bruno membuat para bek lawan kerepotan. Hal ini memudahkan Perovic yang tinggal mendorong bola ke gawang kosong. Meskipun begitu, Persebaya bukannya tanpa celah. Dalam pertandingan kemarin, ada beberapa momen di mana Persijap bisa melakukan serangan berbahaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika bertahan, Persebaya cenderung melakukan penjagaan perorangan di tengah. Ini berarti para gelandang mereka cenderung berorientasi pada lawan dibanding menjaga ruang atau area di lini tengah. Di satu sisi, pendekatan ini punya beberapa keuntungan. Milos Rajkovic beberapa kali dapat memenangkan duel di lini tengah, terlebih dalam situasi transisi. Determinasi dan ketepatan melakukan aksi defensif yang ia lakukan kerap mencegah lawan memaksimalkan situasi serangan balik. Tapi, cara bertahan yang cenderung agresif ini juga membawa sedikit masalah. Dengan berorientasi pada orang, para gelandang Persebaya cenderung membuka ruang di antar lini. Hal ini juga dilakukan oleh Rajkovic pada pertandingan kemarin. Ruang-ruang inilah yang beberapa kali dimanfaatkan oleh para pemain Persijap untuk melakukan progres. Bahkan, mereka juga sempat untuk melakukan beberapa aksi di sekitar kotak penalti Persebaya. Beruntungnya, tim tuan rumah punya Hernando Ari di bawah mistar. Tenangan dan kualitas sang kiper sukses menjaga gawang bajul hijau tidak kemasukan di pertandingan kemarin. Full senyum, Persebaya sukses mengakhiri tahun dengan hasil menggembirakan. Meskipun demikian, pekerjaan rumah belum selesai. Tim kepelatihan Persebaya perlu menyeimbangkan penyerangan dan pertahanan agar tren positif bisa berlanjut. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persebaya bakal gacor tahun depan bersama Coach Tavares? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.